Halo, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang pouch dari perusahaan PT Unilever. Dan saya akan memperkenalkan diri, Susan Sulastri, NIM 2292042 dari kelas KWU 1, dan di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Intan Anindita dari KWU 01 NIM 22920443. Perkenalkan, nama saya Indah Kesiana Dewi dengan NIM 22920473. Perkenalkan, nama saya Nadia Liva Novitasari dengan NIM 22920453 dari KWU 01. Nama saya Irana Firda Azara dari kelas KWU 01 dengan NIM 22920432. Dan di sini bersama rekan-rekan saya akan menyampaikan tentang penerapan sistem POH pada perusahaan PT Unilever Tbk. Dan saya Susan Sulastri dengan NIM 22920462. Di sini akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan controlling, dengan sistem pouch dan sebagainya. Tapi dari itu saya ingin memperkenalkan dasar dari pouch tersebut. Apa sih pouch tersebut? Yaitu pouch itu kepanjangan dari planning, organizing, actualing, dan controlling. Dan pouch itu adalah struktur perusahaan yang dibuat guna mencapai untuk tujuan perusahaan tersebut. Dan dalam pouch itu kan terbagi dalam 4 bagian ya, yaitu perencanaan atau bisa disebut dengan planning. Planning itu adalah keseluruhan proses pemikiran yang menentukan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang dikerjakan yang akan mendatang. Sedangkan organizing adalah sesuatu kelompok yang memiliki tujuan baik yang sama untuk perusahaan tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah penggerakan actualing. Penggerakan actualing itu apa sih? Tapi kalau misalkan penggerakan actualing itu ada fungsi manajemen yang berhubungan dengan bagaimana cara menggerakkan kerabat kerja bawahan agar bisa bekerja sama dengan penuh kesadaran tanpa paksa. Yang keempat, pengawasan, controlling. Pengawasan merupakan sebagian proses dalam penetapan ukuran kinerja dalam suatu perusahaan supaya bisa mendukung dan mencapai hasil yang diharapkan. Karena oleh itu, controlling itu butuh dalam sebuah perusahaan. Di sini saya juga akan membahas tentang latar belakang PT Unilever. PT Unilever yaitu adalah perusahaan multinasional yang kantor pusatnya berkedudukan di Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever. Jadi mereka bekerja sama melakukan konsolidasi perusahaan dengan mendirikan perusahaan baru yaitu PT Anugrah Lever. PT Al sendiri bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran, dan penjualan dari kecap, saus, dan lain-lainnya. Tapi produknya itu banyak di Indonesia, meskipun itu baik makanan, produk, alat mandi, dan sebagainya. Dan Unilever Indonesia juga kembali melakukan perjanjian dengan Texem Resources Berhad untuk mendirikan perusahaan baru yaitu Teknopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor, dan impor barang-barang dengan merek dagangan Domestos Nomos. Berselang 4 bulan, bertepatan pada 7 November 2003. Tapi perusahaan tersebut
juga menjual semua sahamnya di PT Teknopia. Jadi mereka sangat bekerja sama dan membuat Indonesia semakin maju. Tapi dalam planning, PT Unilever juga mempunyai visi misinya sendiri. Planning PT Unilever. Dari visi dan misi, PT Unilever sangat fokus pada tujuan untuk konsumennya. PT Unilever juga menciptakan produk yang baik untuk solusi bagi setiap kehidupan. Selain itu juga PT Unilever juga peka terhadap kepedulian lingkungan. Mengurangi dampak terhadap lingkungan menjadi salah satu misinya. Jadi PT Unilever juga mempertahankan SDM-nya dan PT Unilever juga terbuka bagi orang-orang yang ingin berkarir serta bergabung bersama mereka. Tak hanya itu, mereka juga terbaik dari berbagai perguruan tinggi. PT Unilever juga mempunyai program manajemen SDM sendiri yang disebut dengan program latihan atau dengan Latker. Jadi, segala yang dibentuk oleh PT Unilever itu meminimalisir tidak meratanya sumber daya manusia dalam perusahaan, sehingga kalau misalkan kita untuk berpikirnya menjaga SDM di masyarakat apalagi, dan untuk bisa kalau misalkan untuk keberhasilan PT ini dalam mempersatukan manajemen SDM terbukti meraih penghargaan di Jepang untuk pelaksanaan produktif total manifest dan berhasil terpilih sebagai salah satu dari 20 perusahaan terbaik di dunia. Itu adalah planning dari PT Unilever. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizing PT Unilever. Dari tabel di atas, saya akan menerangkan deskripsinya. Yang pertama, Chief Financial Officer, bagian yang bertugas mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, keputusan investasi, dan pembiayaan perusahaan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan perusahaan. Peran finance dibagi menjadi A. Finance Business Partner, B. Controller, dan C. Expertise Service. Yang kedua, Direktur Home and Personal Care, bagian yang bertugas mengurus semua yang ada di dalam perusahaan yang berkaitan dengan para pegawai perusahaan. Yang ketiga, Supply Chain, bagian yang bertugas untuk mengatasi bagian permasalahan bahan baku. Yang keempat, Customer Development, bagian yang bertugas untuk mengatasi masalah customer dan bertugas merangkul customer sebanyak-banyaknya. Yang kelima, Human Resource and Corporate Relation, yaitu Business Partner, Expertise Team, HR Service. Yang keenam, Direktur Food, bagian yang bertugas dan mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk makanan yang dihasilkan oleh PT Unilever. Direktur Es Krim, bagian yang mengatur segala kegiatan berkaitan dengan produk es krim yang dihasilkan oleh Unilever. Terima kasih, saya sudah menjelaskan tentang organizing PT Unilever. Di sini saya akan mempresentasikan tentang actuating PT Unilever. PT ini dalam memproduksi barang dan tentunya barang tersebut dipasarkan kepada seluruh konsumen dengan tujuan pemasaran yang baik. Hal ini yang paling menonjol dari tujuan pemasaran PT Unilever adalah kepuasan konsumen. Untuk mencapai tujuannya, PT tersebut menyusun dan menerapkan strategi pemasaran.
Adapun strategi-strateginya yaitu sangat baik dalam dunia usaha sehingga kendala dan masalah yang dihadapi sangat sedikit dan tidak menjadi masalah besar dalam perusahaan ini. PT Unilever ini sudah menerapkan pola regionalisasi atau diterapkan di daerah-daerah atau kawasan tertentu. Karena itu, dia telah memiliki pabrik-pabrik atau juga cabang perusahaan di tiap-tiap negara untuk lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan bisa mendapat hati masyarakat Indonesia pada Unilever. Maka Unilever membuat produk yang sesuai dengan cita rasa Indonesia seperti kecap bangau. Selain itu, kualitas sangat penting dalam pembuatan produk karena promosi yang dilakukan perusahaan ini sangat baik. Namun, jika kualitas yang ditawarkan tidak diperhatikan, maka promosi ini yang dilakukan dapat menjadi sia-sia saja. Terima kasih dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Unilever. Yang pertama, penyusunan program yaitu programming. Pada tahap ini, perusahaan menentukan program-program yang akan dilaksanakan dan memperkirakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk setiap program perusahaan yang telah ditemukan di awal. Yang kedua, penyusunan anggaran yaitu budgeting. Pada tahap ini, perusahaan merencanakan anggaran untuk suatu periode tertentu. Anggaran ini dilakukan berdasarkan kumpulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, pelaksanaan dan pencatatan, yaitu operating and accounting. Pada tahap ini, dilakukan pencatatan mengenai berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan pada setiap proses pembuatan produk, serta pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Menurut Shermerhon dalam Ernie dan Saifullah, mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mbak Iren. Kesimpulan dari penerapan sistem POSI dari PT Unilever tersebut adalah PT Unilever merupakan perusahaan multinasional yang mengeluarkan produk kurang lebih mengeluarkan 400 produk yang diantaranya dari kesehatan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Informasi merupakan kunci emas yang dimiliki perusahaan dan berharga dalam mengupayakan suatu lingkungan perusahaan yang transparan. Unilever mengoptimalkan komponen perusahaan seperti corporate secretary serta corporate communication mereka dalam melaksanakan prinsip transparansi ini, sehingga melalui informasi tersebut perusahaan dapat menciptakan suatu lingkungan bisnis yang kondusif dan transparan. Perumusan strategi aliran informasi terbuka ini dilandasi pada tahapan-tahapan strategis, yakni hasil evaluasi kinerja, perumusan misi dan tujuan strategis, rancangan strategi, hingga pelaksanaan transparansi. Optimalisasi strategi ini juga ditunjukkan melalui 149 pemanfaatan sejumlah media korporat yang sudah menjadi prosedur ditambah media mendukung lainnya untuk menjamin aliran informasi yang lancar bagi khalayak sasaran transparansi Unilever ini. Penggunaan strategi komunikasi dalam pelaksanaan transparansi merupakan sebagai suatu strategi atau cara yang dirancang dalam hal mengoptimalisasikan proses transparansi tersebut yang notabene merupakan kegiatan prosedural.
Unilever mengupayakan suatu sistem informasi yang cukup memudahkan khalayak untuk mengakses sejumlah informasi ini, sehingga menciptakan hubungan antar perusahaan dan para pemangku kepentingan yang positif dan saling percaya. Pada akhirnya, strategi komunikasi transparasi ini berusaha untuk menciptakan suatu pemahaman serta kelancaran aliran informasi tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga praktik GCG tersebut diketahui secara menyeluruh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.